Pernahkah kamu benar-benar berhenti sejenak dan memikirkan satu pertanyaan yang sangat dalam ini? Sebelum semuanya ada, sebelum bumi terbentuk, sebelum langit membentang, sebelum bintang-bintang bersinar, sebelum waktu berjalan, sebenarnya apa yang ada? Bayangkan tidak ada apapun. Tidak ada cahaya, tidak ada gelap, karena gelap pun membutuhkan ruang. Tidak ada suara, tidak ada materi, tidak ada partikel, tidak ada energi, bahkan tidak ada konsep sebelum, karena waktu pun belum ada. Yang ada hanyalah ketiadaan mutlak yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Lalu tiba-tiba dari ketiadaan itu muncul segalanya. Alam semesta yang luasnya bahkan belum bisa kita ukur secara penuh, bintang-bintang yang jumlahnya lebih banyak dari pasir di bumi, planet-planet, galaksi, semua muncul dan terus berkembang sampai hari ini. Pertanyaannya sangat sederhana, tapi sangat mengguncang pikiran. Bagaimana sesuatu bisa muncul dari tidak ada apa-apa? Apakah ketiadaan bisa menciptakan sesuatu? Atau ada sesuatu yang lebih tinggi dari semua hukum yang kita kenal, yang menjadi penyebab dari semuanya? Disinilah manusia mulai mencari jawaban. Ilmu pengetahuan modern mencoba menjelaskan awal alam semesta dengan teori yang dikenal sebagai Big Bang. Menurut teori ini, alam semesta berasal dari keadaan yang sangat padat, sangat panas, dan sangat kecil, lalu mengembang hingga seperti sekarang. Para ilmuwan menyebut titik awal itu sebagai singularitas, yaitu keadaan di mana hukum fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku dengan cara yang sama. Tidak ada ruang seperti yang kita pahami, tidak ada waktu yang mengalir seperti sekarang, dan tidak ada materi dalam bentuk yang kita kenal. Namun di titik ini muncul satu pertanyaan besar yang bahkan sains sendiri mengaku belum bisa menjawabnya dengan pasti. Apa yang menyebabkan Big Bang itu terjadi? Apa yang membuat sesuatu yang awalnya tidak seperti apapun kemudian berubah menjadi alam semesta yang teratur dan kompleks? Sains bisa menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang setelah awalnya, tetapi sains belum mampu menjawab mengapa ada sesuatu di awalnya. Dari mana hukum-hukum itu berasal? Mengapa ada keteraturan, bukan kekacauan total? Disinilah manusia mulai menyadari batasnya, bahwa akal, teknologi, dan observasi ada batasnya. Ada titik di mana kita harus bertanya lebih dalam, bukan hanya bagaimana, tetapi siapa atau apa yang menjadi sumber pertama. Dalam Islam, pertanyaan ini dijawab dengan sangat jelas, namun tetap dalam cara yang sederhana. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Awwal, yang Maha Awal, yang tidak didahului oleh apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 117, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Dan apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Ayat ini mengajarkan konsep penciptaan yang sangat penting. Dalam pandangan manusia, segala sesuatu membutuhkan proses, bahan, waktu, dan sebab. Kayu menjadi meja karena ada tukang, ada alat, ada waktu, ada proses. Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab dalam pengalaman kita sehari-hari. Namun Allah tidak terikat oleh konsep penciptaan seperti makhluk. Allah menciptakan bukan dengan membutuhkan bahan, bukan dengan proses bertahap seperti manusia, bukan dengan percobaan atau ketidaksempurnaan. Kehendak Allah adalah sebab utama dari segala sesuatu. Konsep penciptaan dalam Islam disebut sebagai penciptaan dari ketiadaan mutlak, atau dalam istilah ilmiah sering disebut creatio ex nihilo. Artinya Allah menciptakan sesuatu tanpa bergantung pada apapun yang sudah ada sebelumnya. Bahkan ketiadaan itu sendiri tidak menjadi hambatan bagi Allah. Untuk membantu kita memahami, bayangkan ini dengan sederhana. Jika manusia membuat rumah, dia membutuhkan kayu, batu, besi, dan tanah. Jika manusia membuat lukisan, dia membutuhkan kanvas dan cat. Selalu ada bahan dasar. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak membutuhkan bahan dasar, karena Allah adalah sumber dari segala bahan dasar itu sendiri. Jika semua bahan adalah ciptaan, maka tidak mungkin pencipta membutuhkan ciptaan untuk menciptakan ciptaan lain. Inilah yang membuat konsep penciptaan dalam Islam berbeda secara fundamental dengan cara berpikir manusia biasa. Allah tidak mengolah sesuatu yang sudah ada, tetapi Allah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali.
Kemudian, jika kita melihat alam semesta dari sisi sains, ada fakta menarik yang justru sejalan dengan konsep ini. Alam semesta tidak statis. Para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta sedang mengembang. Galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain. Penemuan ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki awal. Karena jika sesuatu mengembang, maka pada masa lalu ia pasti lebih kecil, lebih padat, dan jika ditarik ke belakang terus, maka akan sampai pada titik awal. Edwin Hubble adalah salah satu ilmuwan yang menemukan bukti bahwa alam semesta terus meluas. Ini menjadi salah satu dasar penting dalam kosmologi modern. Namun tetap saja, pertanyaan paling mendasar tidak berubah. Bahkan jika kita mengetahui bahwa alam semesta bermula dari satu titik, kita tetap harus bertanya, siapa yang memulai titik itu? Disinilah Islam mengarahkan akal manusia untuk tidak berhenti pada materi. Karena materi itu sendiri adalah sesuatu yang diciptakan dan terbatas, maka penyebab pertama tidak mungkin bersifat sama dengan ciptaan. Allah dalam konsep tauhid adalah satu-satunya yang tidak memiliki permulaan. Tidak ada sebelum Allah. Tidak ada keadaan di mana Allah tidak ada. Karena jika Allah memiliki permulaan, maka Allah sama seperti makhluk, dan itu bertentangan dengan konsep Tuhan itu sendiri. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah adalah yang awal, tidak ada sesuatu sebelumnya, dan Dia adalah yang akhir, tidak ada sesuatu setelahnya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah tidak terikat oleh waktu, karena waktu itu sendiri adalah bagian dari ciptaan. Sekarang kita masuk lebih dalam ke konsep waktu dan penciptaan. Banyak orang membayangkan bahwa Allah menciptakan alam semesta di suatu waktu tertentu. Padahal dalam Islam, waktu juga merupakan ciptaan. Artinya sebelum waktu diciptakan, tidak ada konsep kapan. Tidak ada detik, tidak ada tahun, tidak ada masa lalu atau masa depan. Maka ketika kita berkata Allah menciptakan alam semesta sebelum sesuatu, itu hanya bahasa manusia untuk memudahkan pemahaman, bukan berarti ada waktu sebelum waktu. Ini sangat penting untuk dipahami agar tidak salah membayangkan Tuhan dalam batasan ciptaan. Allah tidak berada di dalam waktu, tetapi waktu berada dalam ciptaan Allah. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Dari ketiadaan, bagaimana bisa ada sesuatu? Jawaban Islam sangat sederhana tetapi sangat dalam. Karena yang menciptakan bukan bagian dari ketiadaan itu. Yang menciptakan adalah Allah, yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Jika segala sesuatu butuh sebab, maka harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Dalam logika, ini disebut uncaused cause, atau sebab tanpa sebab. Dalam Islam, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba kita renungkan dengan jujur. Jika segala sesuatu harus punya awal, maka rantai sebab tidak bisa berjalan tanpa ujung. Harus ada titik pertama. Dan titik pertama itu tidak mungkin tercipta, karena jika tercipta, maka akan ada sesuatu sebelum itu lagi, dan itu tidak masuk akal. Maka satu-satunya penjelasan yang konsisten adalah adanya satu wujud yang tidak diciptakan, tidak bermula, dan menjadi sumber dari segala yang bermula. Allah juga berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan apabila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Ini menunjukkan kekuasaan mutlak tanpa batas proses seperti makhluk. Sekarang kita lihat dari sisi refleksi manusia. Kita sering merasa kecil ketika melihat langit malam. Kita melihat bintang dan merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding luasnya alam semesta. Itu benar secara ukuran fisik. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Bukan hanya kita kecil secara ukuran, tetapi seluruh alam semesta ini pun adalah ciptaan yang memiliki awal, dan kita sebagai manusia adalah bagian dari ciptaan itu. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, maka kita juga memahami bahwa hidup kita tidak terjadi secara kebetulan. Kita bukan hasil dari kekosongan tanpa arah, tetapi bagian dari penciptaan yang memiliki tujuan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang dari mana semuanya berasal membawa kita bukan hanya pada jawaban intelektual, tetapi juga pada kesadaran spiritual, bahwa ada satu zat yang tidak bergantung pada apapun, tetapi segala sesuatu bergantung kepadanya. Dan dari ketiadaan yang kita bayangkan itu, sebenarnya tidak pernah benar-benar tidak ada.
Karena yang selalu ada sejak awal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika semuanya akan kembali, yang tetap ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari hanya ada Allah. Bukan hanya sebelum alam semesta, tetapi juga di balik seluruh keberadaan, dan setelah seluruh keberadaan berakhir menurut pemahaman waktu makhluk. Jika kamu merenungkan ini dengan hati yang jujur, maka kamu akan sadar bahwa pertanyaan terbesar manusia bukan sekadar tentang alam semesta, tetapi tentang siapa yang menciptakan alam semesta itu sendiri. Dan jawaban itu sudah ada sejak awal wahyu diturunkan, bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.